Halo guys, selamat datang di Circle Film. Sebelum memulai alur cerita, alangkah baiknya kalian fokus dan menggunakan earphone atau headset untuk mendengarkan cerita demi cerita di film ini. Karena film ini cukup menarik dan menegangkan. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Contracted 2013 yang disutradarai oleh Eric Englund. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengidap penyakit aneh dan misterius. Biar kalian gak penasaran, langsung ke intro. Awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Samantha. Ia sedang mendatangi pesta temannya. Sesampainya di sana, Samantha disambut baik oleh temannya yang bernama Alice. Sembari menyapa, Alice menanyakan tentang Nikki. Samantha menjawab Nikki sedang sibuk dengan pekerjaannya dan ia akan menyusul ke sini nanti. Dari perbincangan mereka diketahui bahwa Samantha adalah seorang lesbian. Masalahnya pacarnya Samantha yang bernama Nikki adalah seorang wanita. Alice pun pergi mengambil segelas alkohol. Samantha yang sedang menunggu terlihat seperti dipantau oleh pria misterius. Sesaat kemudian, Samantha didatangi oleh seorang pria yang bernama Riley. Ia sudah menyukai Samantha sejak lama. Namun Samantha selalu mencoba menjauh darinya. Samantha mendatangi Ellie yang sedang menyiapkan alkohol. Kemudian Samantha yang bukan seorang pemabuk dipaksa oleh Alice untuk minum bersamanya. Dan pada akhirnya, ia pun meminum alkohol tersebut hingga mabuk. Di lain tempat, Samantha yang sudah mulai mabuk terlihat sedang menelpon Nikki dan menyuruhnya untuk datang menemuinya. Namun Nikki berkata ia tak sempat datang dan mengajaknya untuk bertemu besok pagi saja. Samantha yang sedang sendirian lagi tiba-tiba dihampiri oleh pria misterius tersebut. Dalam keadaan mabuk, Samantha sama sekali tidak mencurigai pria itu. Lalu pria tersebut mengaku bahwa ia dari tadi memperhatikan Samantha dari kejauhan dan ia tertarik dengan kecantikannya. Mereka pun berkenalan dan diketahui pria tersebut bernama BJ. Setelah lama mengobrol, mereka pun melanjutkan dengan melakukan adegan. Di hari pertama, Samantha yang baru bangun dari tidurnya, ia menyempatkan diri untuk mengecek bunga yang akan disertakan dalam perlombaan bunga. Lalu setelah ia keluar kamar, ia disambut oleh ibunya. Dari percakapan mereka, terlihat mereka berdua memang kurang harmonis. Setelah itu, Samantha pergi ke sebuah kafe untuk bertemu pacarnya Nikki. Dalam obrolan mereka, Nikki berkata kalau Samantha terlihat kurang begitu sehat hari ini. Namun Samantha berkata bahwa ia hanya sedikit pusing. Saat malam hari, Samantha diajak makan bersama oleh ibunya. Namun Samantha menolaknya dan berkata ia ingin makan di kamarnya saja. Ibunya yang sedih mendengarkan hal itu tetap memaksa Samantha untuk makan bersama. Samantha yang menolak. Namun saat Samantha bergegas pergi, tiba-tiba ia sakit kepala yang begitu hebatnya pada saat itu. Ibunya pun memperingati Samantha agar tidak bergaul dengan sembarangan orang dan fokus dengan perlombaan bunganya. Di hari kedua, Samantha yang terlihat terbangun lagi dari tidurnya, tapi kali ini ia terbangun dengan banyak darah yang keluar dari kemaluannya. Sambil bercermin, Samantha mengira bahwa ini hal yang wajar dan hanya datang bulan seperti biasanya. Ia juga melihat bercak ruam di bagian bawah perutnya. Kemudian ia langsung bergegas mandi untuk membersihkan darah yang begitu banyaknya. Selesai mandi, Samantha bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ibunya merasa bahwa anaknya tidak terlihat sehat seperti biasanya. Namun Samantha berkata ia baik-baik saja. Di dalam perjalanan, Samantha menelpon Alice. Alice bercerita bahwa pagi sekali ia didatangi oleh polisi. Alice juga berkata bahwa polisi tersebut sedang mencari seseorang yang dimana orang tersebut dicurigai datang ke pesta Alice 2 hari yang lalu. Polisi memberikan informasi bahwa nama orang tersebut adalah Brent Javi. Samantha yang mendengar hal itu hanya berpura-pura tidak tahu. Alice juga berkata kalau Samantha melihat pria itu, tolong segera menghubungi polisi secepat mungkin.
Sesampainya Samantha di tempat kerja, Samantha langsung sarapan terlebih dahulu. Namun Samantha merasa mual-mual dan tidak nafsu makan pada saat itu. Ia pun disuruh bergantian untuk melayani pelanggannya yang sudah menunggunya. Ternyata pelanggannya tersebut adalah Riley. Ia sengaja datang ke tempat kerjanya Samantha hanya untuk bertemu dengan Samantha. Lalu Samantha meninggalkannya begitu saja dan lebih memilih melayani pelanggan yang lain. Saat sedang melayani pelanggan, Samantha merasa tiba-tiba telinganya berdengung kencang secara tiba-tiba. Ia berusaha untuk mendengarkan ucapan pelanggannya, namun tetap tidak bisa. Kemudian Samantha izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat sudah mendingan, ia pun buang air kecil. Betapa terkejutnya saat ia melihat isi kloset itu dipenuhi dengan darah. Samantha langsung panik dan bingung apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia kembali mendatangi pelanggan untuk melayaninya. Namun tiba-tiba mengalami sakit perut yang luar biasa pada saat itu juga. Kemudian ia berinisiatif pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Ia bercerita semua keluhannya. Kemudian dokter tersebut berkata bahwa ia terkena infeksi. Namun infeksi ini tidak ada pengaruhnya dengan pendarahan dari kemaluannya. Dengan gugupnya, Samantha memberitahu dokter tersebut bahwa ada ruam di atas kemaluannya. Saat dokter tersebut memeriksanya, dokter itu langsung bertanya kepada Samantha, apakah ia seorang pecandu seks? Kemudian Samantha berkata, ia hanya berhubungan badan 1 kali saja. Itu pun ia lakukan 2 hari yang lalu. Di hari ketiga, Samantha yang tertidur di kamar mandi, ia terbangun dan melihat kedua bola matanya sudah berwarna merah. Saat sedang mandi, ia tidak sadar bahwa rambutnya rontok begitu banyak. Saat sedang akan pergi, ibunya yang melihat Samantha terkaget sampai menjatuhkan piring yang dibawanya. Ibunya bertanya apa yang sebenarnya Samantha lakukan pada dirinya. Namun Samantha bingung apa maksud dari perkataan ibunya. Ibunya pun memberitahu bahwa rambut Samantha rontok sampai pitam. Saat itu juga Samantha langsung kaget dan ia harus berpergian menggunakan kupluk. Samantha yang panik langsung bergegas pergi ke dokter. Namun ia malah ditelepon oleh bosnya dan meminta untuk melayani pelanggan sebentar saja. Dengan terpaksa ia langsung pergi ke tempat kerjanya. Setelah melayani pelanggannya, ia yang beristirahat di dapur tiba-tiba menyadari bahwa kukunya terkelupas begitu saja. Tiba-tiba salah seorang pelanggan berteriak karena mendapatkan potongan kuku di makanannya. Sudah jelas itu kuku Samantha yang tidak sengaja terkelupas. Akibat kejadian itu Samantha dipecat oleh bosnya. Saat ia bergegas pergi dari sana, tak lama kemudian ada Riley yang menghampirinya. Samantha mencoba menghindari dan mengatakan bahwa ia buru-buru untuk pergi ke dokter. Akan tetapi Riley berkata bahwa ia ingin ikut menemaninya. Riley juga berkata bahwa ia melihat Samantha saat sedang mantap-mantap di dalam mobil malam pesta itu. Bahkan Riley juga tahu kalau pria itu sekarang sedang diburu oleh polisi. Namun Samantha yang merasa malu pergi begitu saja meninggalkan Riley. Saat tiba di dokter, Samantha tiba-tiba ditelepon oleh Alice. Alice berkata bahwa polisi sudah menangkap pria itu. Bahkan polisi juga bertanya pada Alice, apakah Alice tahu siapa saja yang pernah berhubungan badan dengan pria tersebut. Kemudian Alice menanyakan apakah Samantha pernah bertemu dengan pria yang bernama BJ. Tetapi entah apa yang dipikirkan Samantha. Samantha terus menutupi hal tersebut. Saat giliran Samantha diperiksa oleh dokter, ia langsung menunjukkan kondisi matanya kepada dokter. Dokter itu pun berkata bahwa kondisi ini bisa disebabkan oleh virus ataupun infeksi. Namun dokter itu juga tidak mengerti kasus penyakit yang diderita Samantha. Dokter itu juga berkata, mungkin saja ini penyakit seksual yang langka yang menular pada manusia. Karena ini penyakit yang langka, dokter itu pun tidak tahu akan memberi obat apa kepada Samantha dan menyarankan untuk tidak berhubungan badan sampai diketahui penyebabnya. Scene berikutnya, Samantha yang terlihat sedang menuju ke perlombaan bunga. Sesampainya di sana,
ia langsung menuju ke meja administrasi untuk absensi. Panitia itu berkata ia mengetahui bahwa Samantha memiliki bunga yang paling bagus di sini, bahkan sangat ingin melihat bunga Samantha. Namun harapan panitia itu pun pupus setelah melihat bunga yang dibawa Samantha ternyata bunga yang sudah layu. Panitia tersebut pun meminta Samantha untuk melepaskan kacamatanya. Panitia yang melihat kondisi Samantha membuat ia ragu untuk mendaftarkannya. Setelah bertanya kepada panitia lainnya, ternyata Samantha tidak diizinkan untuk mengikuti perlombaan ini. Samantha yang tidak terima pun langsung protes ke panitia itu. Namun tetap saja ia tidak diizinkan. Setelah itu, Samantha berkunjung ke apartemen Nikki. Sesampainya di sana, Samantha yang tahu kalau Nikki ada di dalamnya. Namun Nikki sengaja tidak membukakan pintunya. Pada akhirnya Nikki membukakan pintunya, akan tetapi Samantha tidak diizinkan masuk ke apartemennya, bahkan mengusir Samantha begitu saja. Nikki berkata bahwa ia sudah tahu semuanya dari Alice. Alice memberitahunya tentang berhubungan badan Samantha dengan pria misterius itu. Bahkan Alice juga memberitahu kondisi Samantha yang terus-terusan sakit akibat berhubungan badan dengan pria tersebut. Samantha yang memohon maaf tetap ditolak oleh Nikki. Bahkan Nikki sampai berkata bahwa ia sudah tidak mencintai Samantha lagi. Saat Nikki akan menutup pintu, Samantha tidak terima dan mendobrak pintu tersebut ke wajah Nikki. Saat itu juga, Samantha langsung mencekik Nikki hingga tewas. Kemudian Samantha juga pergi mencari Alice. Ia marah kepada Alice karena ia sudah membongkar semuanya kepada Nikki. Dari perbincangan mereka, ternyata sebenarnya Alice menyukai Samantha dan ia sengaja memberitahu Nikki agar hubungan mereka berakhir. Alice yang takut dengan kondisi Samantha pun mengancam agar Samantha tidak mendekat. Namun Samantha berhasil meluluhkannya. Alice juga mengakui bahwa ia sebenarnya mencintai Samantha. Saat akan berciuman, Samantha tiba-tiba memuntahkan darah ke mulutnya Alice. Kemudian Samantha malah menggigit leher Alice, lalu memukulnya hingga tewas. Setelah itu, Samantha mengambil baju di lemari Alice untuk dipakai. Lalu, Samantha menelpon Riley untuk datang ke rumah Alice. Tentu saja Riley datang dengan senang hati, apalagi yang menelponnya adalah cewek yang selama ini dia suka. Sementara menunggu Riley datang, Samantha berdandan semaksimal mungkin dan menutupi wajahnya yang sudah terlalu buruk agar tetap disukai oleh Riley. Samantha juga menyeret jasad Alice ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Riley sudah tiba di rumah Alice. Saat bertemu Samantha, Riley langsung bertanya apakah ia baik-baik saja. Dengan rayuannya, Samantha berkata bahwa ia juga suka dengan Riley. Riley yang terlihat sudah luluh oleh rayuan Samantha langsung melakukan adegan mantap-mantap. Dengan ganasnya, Riley tak sadar bahwa orang yang dia cintai sudah terkena penyakit yang sangat berbahaya. Saat sedang menikmatinya, tiba-tiba Riley merasa ada sesuatu yang menggigit kemaluannya. Ternyata di dalam kemaluan Samantha terdapat banyak sekali keluar ulat yang masih hidup. Seketika itu juga Riley berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Ia marah kepada Samantha yang diam-diam menjebaknya. Saat Riley sedang akan membersihkan badannya, ia sangat kaget melihat jasad Alice ada di bak mandi. Scene berikutnya, saat di perjalanan, Samantha terlihat semakin panik dengan kondisinya. Ia pun menelpon ibunya dan meminta maaf karena selama ini ia durhaka kepada ibunya. Lalu beberapa saat setelah ia pingsan, dalam keadaan mobil masih berjalan, saat terbangun, tiba-tiba Samantha sudah berubah menjadi zombie dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Terlihat juga ibunya Samantha yang tidak menyangka anaknya menjadi seperti ini. Di sana juga sudah terlihat para polisi yang ingin menembak Samantha di tempat. Namun ibunya tidak mengizinkannya dan berkata bahwa itu adalah anaknya. Ibu yang ingin memeluk anaknya pada akhirnya harus digigit oleh anaknya sendiri. Dan film pun tamat.